Ya, biar seru gitu, biar nggak satu arah kita ngobrolnya. So, malam ini seperti plannya kita, gue mau share, gimana sih caranya kita bisa adapt terhadap AI influence search audience. Tapi gue akan kasih disclaimer sedikit teman-teman ya. Dan ini disclaimer yang penting karena sampai saat ini terus terang gue terus juga banyak orang-orang SEO masih melakukan banyak eksperimen ya terhadap perubahan SERP landscape ini ya, search landscape ini. Nggak hanya di traditional search, Google atau nggak Bing gitu ya, tapi di generative AI. Kebanyakan dari kita masih melakukan banyak eksperimen, terus mungkin within the next few months atau bahkan less than few months gitu ya, akan banyak sekali perubahan-perubahan baru yang tentu saja teman-teman juga nggak boleh berhenti di sini gitu. Ini jadiin sebagai starting point-nya, boleh ya kan? Karena banyak hal yang kayaknya belum banyak literaturnya gitu, teman-teman. Kebanyakan masih menerka-nerka, oh ini kalau diginiin seperti apa hasilnya dan seterusnya ya kan. Yang akan gue share sama teman-teman sekarang, based on my own experience, terus yang menurut gue bisa membantu gitu ya untuk bisa adapt lebih cepat terhadap search audience yang sekarang kayaknya nggak akan bisa lepas dari AI ya teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman, AI ini bukan trends, tapi dia akan jadi part yang eminent. So teman-teman jangan berharap nanti tahun depan nggak ada AI lagi, nggak, justru akan lebih akan lebih besar gitu pengaruhnya terhadap industri kita. Dan ya uh, nggak bisa dihindarin gitu kalau teman-teman ada di industri SEO, ngurusin konten, ngurusin yang lainnya, ya kalau nggak bisa adapt dengan situasi sekarang dengan adanya AI ini, ya mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu, akan ketinggalan habis semuanya ya kan. Dan ini nggak hanya berlaku untuk satu line of industri, tapi hampir di semua industri. Meskipun sampai sekarang kan di beberapa industri AI influence-nya lebih besar gitu ya, tapi di industri lain mungkin tidak lebih besar. Let's say misalnya kalau teman-teman ada di travel, finance, health, ya kan, AI influence-nya tuh besar banget di industri-industri tersebut dibandingkan dengan industri-industri lain yang nggak terlalu banyak terpengaruh gitu ya kan. So, teman-teman, gue akan mulai dengan beberapa stats mungkin ya, insight gitu ya, tapi gue yakin teman-teman juga banyak yang pernah lihat ini atau tahu soal ini ya kan. Untuk kita orang-orang search yang salah satu kita lihat kan interaksi users terhadap hasil pencarian ya. Yang ini research yang nunjukin interaksi users terhadap hasil pencarian di Google Search setelah adanya AI Overview ya. Gue lagi nungguin research yang nunjukin di US based on data hasil AI Mode kemarin ya, karena AI Mode baru launching 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ini masih data dari AI Overview. Dan sesuai prediksi ya teman-teman, sama seperti dulu kalau teman-teman masih ingat ketika Google launching Rich Snippet ya, ya sudah gitu ya, berubah banyak interaksi user terhadap SERP di yang sekarang teman-teman bisa lihat sebelum adanya AI Overview rata-rata interaction-nya CTR-nya 2,94, sekarang 0,84. So artinya akan ada banyak sekali orang-orang SEO yang kebingungan mungkin ya kan, atau enggak kelabakan gitu karena numbers of impression-nya teman-teman akan lihat naik terus di Google Search gitu ya. Tapi secara numbers of clicks, teman-teman akan lihat numbers of clicks yang cenderung menurun gitu ya jumlahnya. Dan ini expected ya teman-teman, terutama nanti kalau misalnya Google decide untuk roll out AI mode ke seluruh dunia ya kan. Sekarang masih di US aja. Ini sesuatu yang menurut gue expected untuk teman-teman bisa lihat gitu ya dengan adanya AI Overview ini. Yang kedua teman-teman, si AI Overview baik itu di traditional search, Google Search maupun Bing gitu ya, atau di generative AI platform, itu cara orang melakukan interaksinya berbeda dengan traditional search. Kalau dulu teman-teman fokusnya adalah untuk ngeliatin search queries, keywords gitu ya. Tapi kalau audiens kita ketika mereka berinteraksi dengan AI, mau itu generative answers yang ada di Google ataupun generative answers yang misalnya ada di
ChatGPT atau DeepSeek atau Cloud gitu ya, mereka lebih cenderung untuk starting up conversation. Dan mereka juga nggak takut untuk masukin complex search queries yang panjang-panjang gitu ya. Kalau dulu misalnya dengan search queries yang sama seperti yang ada di layar sekarang, orang nyarinya time to visit Tokyo gitu ya, tapi sekarang mungkin orang ini bisa lebih lengkap. Is July a good time to visit Tokyo? Atau mungkin bahkan lebih detail search queries-nya. Ini harus jadi salah satu insight penting untuk teman-teman, karena ini akan banyak merubah cara teman-teman compose kontennya teman-teman nanti seperti apa. Dan mindset-nya teman-teman ketika bekerja dengan konten juga harus berubah gitu. Kalau dulu teman-teman ngeliatinnya mungkin, oke, keyword, search volume, ya kan? Keyword, search volume, harus tinggi search volume, harus ini. Sekarang nggak bisa seperti itu lagi gitu teman-teman. Teman-teman harus melihat problem apa yang dihadapi users ketika berkaitan dengan satu search query tertentu misalnya. Dan problem itu kan tunjukinnya oleh conversational search queries ya. Ini penting untuk teman-teman perhatikan, karena kalau kontennya teman-teman masih fokusnya adalah untuk ngurusin certain keywords atau certain search queries gitu ya, tanpa mau untuk melihat lebih dalam terhadap potensial conversational search queries yang digunakan oleh audiensnya teman-teman, kontennya nggak akan efektif nanti, ya kan? Ini juga terjadi di generative AI platform ya, ChatGPT misalnya. Kalau teman-teman lihat gitu ya, nggak usah sesuatu, teman-teman masukin beberapa kata gitu di ChatGPT, teman-teman akan lihat suggested conversation-nya seperti apa gitu. Detail sekali, ya kan? Dan ini behavior yang yang kita bisa lihat dari audiensnya kita. Jadi nggak bisa lagi teman-teman hanya fokus di search queries, teman-teman berharap search queries besar gitu ya, tanpa memperhatikan ini. Si generative AI juga punya problem yang belum kelihatan nih ya kan, akan seperti apa solusinya, karena ada banyak sekali generative answers yang dikeluarkan oleh generative AI platform termasuk ChatGPT yang tidak memberikan possibility gitu untuk audiensnya pergi ke pemilih kontennya ya kan. Ini problem yang besar untuk kita, karena sebagai pemilih konten kita pengennya kan kalaupun konten kita jadi bagian dari generative answers ya orang punya cara untuk masuk ke websitenya kita ya kan. Tapi di banyak case kalau teman-teman nyari di ChatGPT misalnya atau di DeepSeek atau di Cloud gitu ya, kadang-kadang mereka generate answer terus nggak ngasih source-nya dari mana kan. Ini ChatGPT misalnya, tanyain best hotel for family vacation in Tokyo, dia ngasih listnya, ya kan? Tapi dia nggak ngasih tahu source-nya dari mana. Buat gue ini dua sisi mata uang ya teman-teman ya. Yang pertama ya sisi bagusnya gitu ya, kita sebagai pemilih konten punya additional space untuk konten kita bisa tampil. Tapi sisi buruknya adalah ya kita jangan banyak berharap kalau konten kita tampil di AI overview atau generative answers, konten kita dapat visitors, ya kan? Ini hal yang beberapa kali gue coba jelaskan sama klien-klien gue sekarang gitu. Kalau dulu kan kita expect-nya interaksi users dengan konten kita itu linear ya teman-teman. Orang nyari, kita dapat impression, dari impression kita dapat clicks, dari clicks kita dapat visit, visit dapat engagement, engagement dapat conversion. Tapi sekarang ini nggak akan linear seperti ini lagi. Ini teman-teman juga harus mengerti ini. Kalau sekarang orang melakukan pencarian, data yang atau interaksi yang teman-teman dapatkan itu nggak akan seperti itu. Mungkin aja yang terjadi adalah orang nyari, ada impression, tapi nggak ada klik. Visitnya terjadi, tapi dari channel yang berbeda, let's say misalnya direct gitu ya, engagementnya terjadi, dan conversionnya terjadi. Kalau teman-teman expect-nya untuk lihat data yang linear seperti dulu, teman-teman akan kebingungan. Kok impression gue tinggi nih, ya kan? Tapi clicks gue ada, gitu kan. Terus misalnya teman-teman lihat direct-nya naik terus, ya kan, direct traffic-nya. Ini banyak gue lihat di klien-klien gue ya, teman-teman. Direct traffic-nya ada kenaikan yang signifikan lebih dari 20%. Di beberapa klien gue ngeliat lebih dari 30%, kan? Dan ya ini gue coba jelaskan sama klien gue, karena memang cara kita melihat performance dari konten kita nggak bisa linear seperti dulu lagi. Bukan lagi impressions, clicks, visit, engagement, conversion gitu ya. Tapi mungkin aja yang terjadi adalah impressions, nggak ada clicks, tapi ada visit dari channel lain, terjadi engagement dan conversion. Kan?
tentu mindset-nya teman-teman untuk melihat performance juga harus disesuaikan gitu. Yang lebih susah sebenarnya adalah untuk convincing shareholder-nya harus seperti apa melihat ini, ya kan? Karena kebanyakan shareholder termasuk klien-klien gue juga ngelihatnya ya udah SEO, gue ngelihatnya organic search, performance stock gitu ya kan. Bahkan dengan fakta-fakta yang gue suguhkan juga mereka tetap melihatnya seperti itu. Ini butuh komunikasi ya teman-teman nanti seperti apa. Uh, di luar hal-hal yang tadi gue ceritain teman-teman, gue juga nemu data yang menarik ya. Dan ini juga teman-teman bisa confirm kalau teman-teman sekarang punya GA4 gitu ya. Terus teman-teman sudah mulai tracking traffic yang datang dari ChatGPT, dari cloud, dari generative AI, kan? Traffic yang datang dari sana cenderung untuk punya engagement yang lebih tinggi, kan? Salah satu data yang gue dapat adalah data yang datang dari Adobe, ya. Dia nunjukin bahwa ya page per visit-nya 12% lebih tinggi dibandingkan dengan traditional search. Dan ini expected ya teman-teman ya, karena memang engagement yang terjadi ketika orang itu melakukan pencarian atau tadi gue ceritanya sebagai berinteraksi dalam bentuk conversational search dengan generative AI platform, punya value yang lebih tinggi gitu dibandingkan mereka melakukan pencarian di traditional search terus dapat blue link saja, ya kan? Kadang-kadang kan kalau teman-teman lihat ya, mungkin teman-teman juga bisa reflect ke cara teman-teman berinteraksi dengan generative AI platform ya. Kalau gue kan biasanya nyari ya udah gue masukin prompt pertama nyari sesuatu, nanti gue dig lebih dalam gitu ya. Baru setelah gue dapat, gue minta resource-nya masuk ke websitenya, engagement yang terjadi mungkin akan lebih besar, ya kan? Ini value yang penting untuk kita sebagai pemilik konten. Dengan catatan teman-teman mengerti yang tadi gue sebelum slide ini ceritain, cara teman-teman untuk melihat performance search-nya teman-teman harus berubah. Nggak bisa linear seperti dulu, tapi teman-teman mengerti bahwa mungkin interaksinya terjadi, impression-nya ada, clicks-nya nggak ada, nanti traffic-nya datang dari channel direct gitu ya, let's say misalnya, atau dari channel yang datang dari generative AI platform as a referral, terus ke belakangnya teman-teman tetap bisa ngelihat gitu, apakah engagement-nya terjadi, conversion-nya terjadi, dan seterusnya. Iya, kalau teman-teman ngikutin ya SEO gitu belakangan ini, yang muncul kan ini ya, di LinkedIn gitu, orang-orang bilang ya banyak conversation yang menurut gue nggak penting gitu. Orang pasti bilangnya, setiap kali ada problem seperti ini, yang muncul adalah statement, udah nggak butuh SEO lagi, udah nggak butuh SEO. Dan ini tuh bukan yang pertama kali gitu teman-teman. Teman-teman yang udah ada di industri cukup lama, dulu ketika misalnya Facebook pertama kali dapat traction besar di audiens kita, orang-orang bilang, udah lu nggak butuh SEO, lu butuhnya untuk ada di Facebook. Atau kemarin TikTok misalnya, atau yang lain. Selalu seperti itu gitu ya kan. Padahal ya nggak secara apa consumer journey ya kan, ada perubahan tapi search tetap jadi bagian yang penting gitu ya kan. Meskipun ya cara orang melakukan pencariannya berbeda gitu kan. Terus metode pencarian yang dilakukan juga nggak seperti yang dulu gitu ya kan. Tapi SEO atau search as a digital marketing channels, in my point of view, umurnya masih panjang banget gitu ya kan teman-teman ya. Masih banyak opportunity untuk kita as a business owners atau teman-teman as a consultant gitu ya, untuk bisa membantu bisnis dapetin result yang bagus dari search ya kan. In the end of the day, journey dari users, dari consumer kita tetap bersentuhan dengan search, meskipun mediumnya mungkin berbeda gitu ya teman-teman. Gue mungkin akan mulai ini dengan technical SEO alignment-nya dulu ya teman-teman. Nanti kita masuk ke bagian konten, terus nanti kita diskusi setelah itu ya. Karena memang ada beberapa bagian yang butuh disesuaikan gitu ya. Meskipun kalau teman-teman yang bekerja dengan SEO, bagian-bagian ini rasanya udah jadi pakemnya teman-teman gitu ya. Yang pertama accessibility, terus yang kedua page rendering, yang ketiga adalah semantic HTML sama struktur data, kemudian yang terakhir adalah page experience. Nggak ada yang baru kan teman-teman, ini semua yang kita kerjakan di SEO-nya kita gitu ya.
yang mungkin gue bisa emphasize adalah si generative AI platform ini dia punya requirements yang spesifik gitu ya. Dan requirements ini dibutuhkan karena memang secara teknologi gitu ya teman-teman ya, crawler dari si AI generative AI ini nggak secanggih kalau boleh gue dalam tanda kutip gitu ya, dibandingkan dengan crawler punyanya Googlebot misalnya atau Bingbot gitu ya. Mereka nggak secanggih Googlebot gitu ya kan. Jadi penyesuaian-penyesuaian ini hanya untuk memastikan supaya crawler-crawler yang digunakan oleh generative AI platform ini bisa consume our content dengan lebih mudah gitu teman-teman. Dan ya tentu saja kalau mereka nggak bisa consume konten kita, nggak bisa crawl konten kita, kesempatan teman-teman untuk tampil di generative answers juga lebih kecil jadinya ya kan. Dan ya nggak ada opportunity malah jadinya untuk bisa tampil di sana. Di bagian accessibility, yang pertama teman-teman harus mau untuk ngasih akses dulu ke si AI bot-nya ya. AI bot-nya ada banyak banget, nanti mungkin gue bisa kasih listnya, atau kalau teman-teman follow gue di LinkedIn, gue pernah share link ke list of AI bot-nya ya. Dan ini yang dibutuhkan adalah untuk teman-teman cek yang pertama di robot.txt-nya. Secara default memang kalau teman-teman nggak state disallow gitu ya, si bot ini boleh untuk akses kontennya teman-teman gitu ya. Tapi uh, untuk memastikan ya kan, gue sih lebih prefer untuk teman-teman punya line of code di robot.txt-nya teman-teman untuk memastikan bahwa si bot-bot ini punya akses terhadap konten-konten yang teman-teman punya ya kan. Uh, apa list of botnya ada banyak banget, ini yang gue captures, punyanya ChatGPT, punyanya Cloud gitu ya, DeepSeek punya botnya sendiri, kemudian ada beberapa generative AI platform lain yang nggak begitu populer juga punya botnya sendiri ya kan. Yang teman-teman juga butuh untuk pastikan adalah di direct tips halamannya teman-teman ya, pastiin bahwa tidak ada rules yang menyebabkan si bot generative AI platform ini nggak bisa mengakses halamannya teman-teman. Karena ya kalau nggak bisa diakses, nggak bisa di-crawl, sama seperti di Google Search atau di Bing gitu ya teman-teman, ya mereka nggak akan bisa untuk ngasih kesempatan konten kita tampil di hasil pencarian mereka. Kalau teman-teman sudah melakukan itu, atau teman-teman mau memastikan gitu ya, apakah si bot dari si generative AI platform itu bisa akses kontennya teman-teman atau enggak, yang teman-teman bisa lakukan adalah teman-teman tes saja, pakai simulated user agent gitu ya, teman-teman tes halaman-halaman teman-teman apakah si botnya bisa mengakses halaman tersebut atau enggak. Tools yang gue pakai ini namanya http://status.io, teman-teman bisa pilih user agentnya GPT bot gitu ya. Terus teman-teman cek halamannya teman-teman apakah ketika di request oleh si GPT bot responsnya 200 atau bukan kan, atau mereka bisa akses atau enggak ya kan. Penting sekali karena ada banyak case di mana gue ketemu sama klien yang kontennya nggak bisa diakses oleh si generative AI bot ini. Ya ini mah sama kayak nutup kemungkinan untuk konten kita tampil di halaman di generative answers-nya mereka. Yang kedua adalah page rendering. Ini juga part yang jadi penting ya. Dulu kalau teman-teman pernah ikutan sharing session soal technical SEO sama gue, ini juga gue share juga sama teman-teman ya. Di case sekarang ini jadi lebih penting karena si generative AI ini dia punya crawlers yang hampir semua ya teman-teman sampai sekarang itu nggak bisa untuk memproses konten yang punya dependensi terhadap JavaScript kan. Kalau konten-kontennya teman-teman misalnya ketika di-render butuh JavaScript untuk bisa di-render, ya nggak akan kelihatan sama mereka, nggak akan bisa di-crawl sama mereka. Kan? Ya ini juga salah satu hal yang berkaitan dengan yang tadi gue cerita, bot yang mereka punya, generative AI bot ini, kan, itu belum secanggih Googlebot. Googlebot kan udah kasih keyakinan gitu ya sama kita bahwa nggak masalah kok lu punya konten yang punya dependensi sama JavaScript-nya gue bisa akses, code-nya clean ya kan, nggak ada problem ketika gue render, nggak masalah kok. Tapi untuk case-nya generative AI bot, nggak bisa. Kalau teman-teman punya konten, terus kontennya ketika di render butuh JavaScript,
either itu as Ajax misalnya ya kan, yang di-render di sisi klien, terus begitu di-request, dikirim sama teman-teman JavaScript, dikirim sama teman-teman PHP-nya, HTML-nya, diproses di klien, di browser-nya klien gitu ya, untuk keluar teksnya atau kelihatan teksnya, generative AI nggak akan bisa untuk melihat itu. Dan solusinya ya teman-teman harus bisa untuk memastikan bahwa setiap elemen atau setiap bagian dari halaman teman-teman yang penting, ya, termasuk di dalamnya adalah teks, terus navigation, image, ya kan, atau kalau ada video di sana, itu harus di-render dari sisi server. Ketika sampai ke crawler gitu ya, yang mereka dapatkan adalah pure HTML. Mereka nggak butuh lagi untuk proses JavaScript-nya. Kalau enggak, ya udah gitu, JavaScript-nya akan menyebabkan si generative AI bot ini nggak bisa ngelihat kontennya teman-teman. Cara paling mudah untuk teman-teman ngetes ini, website-nya teman-teman buka pakai Chrome, Chrome-nya matiin JavaScript-nya, udah. Lihat seperti apa halaman teman-teman. Gue punya beberapa klien yang, ya kalau gue matiin JavaScript-nya, berantakan ininya. Bukan berantakan, nggak kebuka kontennya. Gue coba share ya, contohnya. Ini tes yang sederhana tapi bisa jadi hal yang kritikal untuk teman-teman lihat dari kontennya teman-teman ya. Website ini gitu ya teman-teman. Ini kan harusnya tampilnya seperti ini, tapi gue coba matiin JavaScript-nya ya. Gue matiin JavaScript-nya, gue balik ke sini. Kosong, nggak kerender sama sekali. Karena di belakangnya si website ini ada satu dependensi terhadap JavaScript file yang menyebabkan untuk bisa di-render halaman ini gitu ya, harus proses dulu JavaScript-nya itu. Ini hal yang teman-teman bisa tes di asetnya teman-teman, lihat deh, terutama halaman-halaman yang teman-teman punya konten gitu ya, service-nya teman-teman, produknya teman-teman, about-nya teman-teman, ya kan. Pastiin bahwa ketika JavaScript-nya teman-teman nggak aktifin, kontennya tetap kelihatan. Nggak ada dependensi terhadap JavaScript file gitu ya teman-teman. Semuanya dirender di sisi server. Ya, solusi yang lain teman-teman bisa pakai pre-render misalnya, ya kan. Ini juga solusi yang banyak dipakai di case yang website tadi, itu juga jadi solusi yang dipilih gitu ya. Kalau teman-teman pakai pre-render, yang terjadi adalah halamannya teman-teman di-render duluan di sisi server, disimpan ke cache, terus ketika ada request-nya akan dikenalin apakah request-nya datang dari crawler atau datang dari browsers, users gitu ya. Kalau datang dari crawlers nanti diarahinnya ke cache, tapi kalau datangnya dari browsers diarahinnya ya ke full page-nya teman-teman, termasuk dengan JavaScript, termasuk dengan code dan lain-lainnya. Tujuannya adalah supaya si crawler dapat pure HTML yang clean tanpa harus berurusan sama JavaScript dan lain-lain. Ya, kalau gue lebih prefer untuk memastikan ini ya kan menggunakan server-side rendering di elemen-elemen penting halaman kita, kan, dan eliminate semua kebutuhan atau dependensi dari konten yang kita punya terhadap JavaScript code. At least untuk teks, terus navigation, image, video, dan lain-lain. Kalau teman-teman punya banner ads, teman-teman punya secondary navigation, teman-teman punya sliders, teman-teman punya comment section, live chat, dan lain-lain, itu nggak apa-apa. Nggak ke-render dari sisi server, ya kan? Karena kan itu juga nggak ngebangun konteks dari halamannya teman-teman. Tapi kalau itu teks, image, video, dan lain-lain, itu harus di-render dari sisi server.
Yang selanjutnya adalah sebenarnya sama ketika teman-teman bekerja dengan traditional search, Google Bot misalnya, teman-teman kan kadang-kadang kita punya konten, terus di konten itu tuh bukan apa informasinya gitu, kebanyakan nggak ada di teks gitu. Saya misalnya teman-teman punya video, teman-teman punya image, teman-teman punya resep gitu ya. Kan agak tricky tuh ya untuk kita masukin informasi-informasi yang lebih kompleks, lebih rich terhadap konten kita, ya kan? Uh, Tanpa menggunakan struktur data. Si generative AI bot, mereka juga leverage ini untuk bisa mengerti konten kita lebih baik, gitu kan? Apa sih sebenarnya isi konten kita? Karena kadang-kadang itu kan nggak ada informasinya, apalagi kalau itu adalah video ya. Oh, ya nggak bisa gitu ya kan, karena ya video processing itu butuh resource yang besar gitu teman-teman. Jangan expect crawler atau generative AI bot ketika masuk ke halaman teman-teman, teman-teman punya video, cuma ada judul videonya, terus teman-teman taruh video di sana, tanpa ada informasi tambahan, untuk si crawlernya mau memproses video kita untuk tahu isi videonya apa, nggak akan gitu ya kan. Informasi itu teman-teman bisa terapkan atau teman-teman bisa tempatkan lewat struktur data. Beberapa struktur data yang banyak digunakan atau jadi source of information untuk generative AI. Yang pertama adalah breadcrumbs. Ini terutama untuk si generative AI-nya bisa mengerti hierarki dari kontennya teman-teman. Kalau teman-teman punya konten, mereka mau tahu konten ini bagian dari navigation yang mana, terus terkait dengan konten yang mana, dan seterusnya, kan? Kemudian yang kedua, FAQ, kan? Ini juga berkaitan sama yang tadi kita cerita soal conversational search. Kemudian yang ketiga, organizations. Kebanyakan dari generative AI sampai saat ini masih punya preferensi untuk menggunakan konten yang berasal dari big organizations, mainstream media, sama popular brands, gitu ya teman-teman. Jadi informasi tentang organisasi atau bisnis yang ada di belakang kontennya teman-teman jadi penting untuk mereka bisa tahu. Kemudian video, karena reasons yang tadi, kemudian juga produk. Nanti kalau produk ada extensionnya, termasuk kalau teman-teman kerja sama travel industry misalnya di hotel, ada hotel extension untuk produk, skema markup, dan seterusnya. Ya kan? Informasi-informasi yang lebih kaya, yang lebih lengkap mengenai halaman kita, teman-teman bisa tempatkan di sini, supaya si AI, generative AI bot-nya, bisa mengerti lebih mudah isi dari halaman kita. Ya. Yang selanjutnya adalah semantic HTML. Ini di SEO mungkin teman-teman karena bisa tutup mata gitu ya kan, karena si Google Bot mereka kan punya apa teknologi yang lebih canggih gitu untuk ngelihat HTML kita, terus mengerti isi halaman kita ya kan, tanpa rely terhadap tag atau HTML tag yang ada di halaman kita ya kan. Tapi jangan expect itu di generative AI sekarang, at least untuk sekarang gitu ya kan. Karena resource yang mereka spend untuk melakukan crawling nggak sebesar Google Bot, nggak sebesar Bing Bot ya kan, mereka sangat rely terhadap tag yang teman-teman gunakan di kontennya teman-teman. Ya, kalau teman-teman pakai WordPress misalnya ya kan, sebelum teman-teman publish kontennya, coba deh cek si HTML-nya seperti apa HTML-nya. Kadang-kadang apalagi kalau teman-teman copy kontennya dari Google Docs misalnya atau dari Word gitu ya, masukin ke WordPress di format di sana. Dari Google Docs masuk ke WordPress, yang biasa digunakan adalah span tag-nya untuk paragraf misalnya kan. Terus pakai style dan seterusnya. Ini untuk si generative AI bot akan susah untuk mereka mengerti ini sebenarnya apa sih, bagian ini tuh apa sih sebenarnya. Mereka lebih suka kalau kita menggunakan tag-tag HTML yang punya informasi untuk mereka bisa tahu, oh ini elemen apa, ini elemen apa, ini elemen apa, ya kan. Ada banyak sebetulnya ya kan, selain yang headings misalnya, atau enggak tadi gue cerita soal paragraf yang P tag-nya ya. Teman-teman bisa pakai semantic HTML kayak misalnya artikel, atau enggak kalau teman-teman punya sidebar, ada aside, ada details, ya kan, ada bagian-bagian yang lain yang teman-teman bisa gunakan untuk ngasih informasi. Elemen ini adalah elemen, misalnya kalau teman-teman pakai nav, itu navigation, ya kan. Atau kalau teman-teman nanti di kontennya punya key takeaways di bagian atasnya, teman-teman bisa pakai summary di situ, ya kan. Ini akan mempermudah mereka untuk tahu, oh ini elemen summary, oh ini elemen navigation, dan seterusnya. Memang agak tricky ya teman-teman ya, terutama kalau teman-teman pakai
pre-build CMS, kayak misalnya WordPress dan seterusnya ya. Karena di WordPress ya, ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan ya kan. Kalau gue, paling tidak teman-teman menghindari penggunaan tag HTML yang nggak punya informasi apa-apa di dalamnya, kayak misalnya div gitu ya kan, uh, atau nggak span ya kan. Itu agak susah tuh untuk generative AI tahu ini sebenarnya elemen apa ya kan. Better kalau teman-teman mau pakai paragraf ya udah pakai tag P paragraf. Teman-teman pakai headings jangan di bold aja tapi pakai tag H headings ya kan. Ini akan membantu mereka untuk mengerti elemen-elemen yang ada di halaman teman-teman ya kan. Kebanyakan dari pil-pil CMS yang teman-teman gunakan sekarang mungkin ya, editornya nggak support ini ya kan, nggak support semantik HTML ini. Ya kalau teman-teman orangnya mau gitu ya, mungkin teman-teman bisa edit HTML-nya sendiri ya kan. Cuma nggak itu text time ya teman-teman. Gue lagi mencoba juga di beberapa klien gue untuk menerapkan ini secara lebih komprehensif itu si semantik HTML-nya. Paling nggak untuk bagian-bagian tertentu kayak summary, navigations, ya kan? Itu gue pakai di HTML dari konten yang gue publish, dan gue pengen lihat perbedaannya nanti seperti apa dibandingkan gue hanya pakai paragraf misalnya, kan? P aja. Ya. Sorry. Next. Uh, karena si generative AI ini botnya nggak besar resource-nya seperti Google Bot dan seterusnya ya, page experience atau apa, uh, ya page experience deh ya kita sebutnya, karena nggak hanya speed aja soalnya kan ada banyak elemennya ya, jadi jauh lebih penting untuk teman-teman perhatikan ya kan. Ya ini kan seperti mengulang gitu ya journey-nya kita di SEO ya kan, tapi untuk case-nya generative AI ini jadi lebih penting untuk teman-teman perhatikan karena resource yang mereka keluarkan nggak begitu banyak. Ya, dan teman-teman bisa pakai page experience metric yang Google punya sekarang ya, termasuk misalnya untuk lihat TTFB, time to first byte, ketika ada request datang, simulate aja requestnya datang dari si apa, ChatGPT lah saya misalnya, teman-teman lihat berapa lama responsnya untuk halaman teman-teman merespon si request tersebut gitu ya kan. Atau teman-teman cek ke bagian yang selanjutnya ya kan. Di page experience metric-nya Google kan Google punya LCP misalnya Lattice Contentful Paint dan seterusnya. Ini akan sangat membantu karena teman-teman ya sama konsepnya seperti kita berinteraksi dengan Google Bot. Kita mau manjain si crawlernya itu, si botnya itu, supaya si botnya lebih cepat, lebih mudah untuk bisa consume konten kita, ya kan? Apalagi kalau teman-teman bekerja dengan website yang besar, punya ratusan, ribuan halaman, ya kan? Jangan sampai teman-teman kehilangan opportunity untuk tampil di generative AI platform, karena si generative AI platformnya kehabisan resource untuk bisa berinteraksi dengan halaman teman-teman ya kan. Di requestnya lama di responnya dan seterusnya ya kan. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya teman-teman. eh apa Kalau teman-teman pakai si Scream, gue lagi mau coba untuk nge-crawl di Screaming Frog ya. Tapi nanti gue coba tunjukin kalau misalnya kebutuh ya. Kalau teman-teman pakai Screaming Pro, teman-teman bisa lihat respons dari setiap request terhadap setiap halaman seperti apa. Sama deh kayak yang kita lakukan di technical SEO ya. Fokus dulu dari yang jauh di atas rata-rata halaman-halaman teman-teman. Itu jadi priority-nya teman-teman, lihat apa yang terjadi di sana, problemnya ada di mana dan seterusnya. Ya. Kalau si teknikalnya nanti mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lanjutan, tapi at least untuk sekarang kayaknya itu yang primary untuk teman-teman bisa align gitu ya, untuk bisa teman-teman terapkan di asetnya teman-teman. Accessibility, pastiin aksesnya terhadap setiap konten yang teman-teman punya. Si generative AI bot bisa akses kontennya teman-teman, lihat robot.txt, lihat directive dari halaman teman-teman seperti apa, kan? Terus rendering, teman-teman pastiin bahwa halaman teman-teman tidak punya dependensi terhadap JavaScript, ya kan?
terutama untuk elemen-elemen penting yang ada di halaman teman-teman, yang membangun konteks dari halaman teman-teman, teks, image, video, navigation, dan seterusnya. Yang ketiga, struktur data, leverage ini kalau teman-teman punya konten-konten tertentu yang ada keterbatasan untuk teman-teman menempatkan informasi yang kaya di halaman teman-teman, pakai struktur data, video, image, resep, dan seterusnya ya. Dan ada beberapa struktur data yang kayaknya teman-teman nggak bisa untuk nggak terapkan gitu ya, kayak misalnya breadcrumbs, karena si generative AI bot-nya butuh untuk tahu hierarki dari kontennya teman-teman seperti apa, dan seterusnya. Organization, ya kan, itu juga penting untuk teman-teman terapkan. Atau kalau teman-teman mau spend extra hours gitu ya, konten yang teman-teman punya, kasih additional content untuk FAQ misalnya ya kan, FAQ-nya pakai skema markup ini juga akan sangat membantu nanti. Gue mau masuk ke bagian selanjutnya. Sorry tadi kelewat ya, page experience yang terakhir. Bagian selanjutnya adalah content alignment. Di content alignment ini, di Search Agency ada beberapa hal yang gue lakukan. Yang pertama adalah untuk integrating search queries yang bentuknya adalah conversational search queries. Bukan hanya keywords atau search queries yang single word, two words gitu ya. Tapi gue mau lihat problem apa yang dihadapin sama audiens gue, terus cara mereka untuk mencari solusi terhadap problem itu seperti apa. Ya. Karena kemungkinan besar cara mereka berinteraksi dengan AI, mau itu di traditional search maupun di generative AI platform akan menggunakan conversational search queries ini, bukan traditional keywords gitu ya. Kemudian yang kedua adalah content structures, ya kan. Ini penting untuk gue memastikan bahwa konten yang nanti gue publish punya struktur yang jelas, sehingga informasi yang berkaitan dengan topik yang lagi gue bahas itu terdeliver dengan baik. Yang ketiga adalah download key answers. Ini mungkin juga butuh pembiasaan ya teman-teman. Agak susah nih. Ini gue hadapin sendiri ya. Sama writers yang kerja dengan gue misalnya ya kan. Susah sekali untuk meyakinkan mereka bahwa lu bahas yang penting dulu di atas, baru nanti ke bawahnya bahas informasi tambahannya dan seterusnya. Karena kebanyakan writers misalnya sekarang ya, mereka menulis itu pakai intro dulu. Intronya 2, 3, 4, 5 paragraf, baru bahas pembahasan inti, terus outro. Ini merubah ini susah gitu ya kan. Kalau seperti itu cara teman-teman create kontennya, agak susah ya teman-teman untuk bisa optimal AI visibility-nya teman-teman ya. Karena kebanyakan generative AI platform ketika mereka ngasih opportunity ke konten gitu ya, mereka mencari konten yang menjawab problem yang conventional search queries tadi dari audiens yang mereka dengan cepat gitu ya. Makanya kita punya istilahnya download key answers. Nanti gue jelasin lebih lanjut ya. Kemudian yang terakhir adalah topic ownership. Gue pakainya topic ownership, ada banyak orang yang ngomongnya topical authority dan seterusnya ya. Karena memang ini juga salah satu yang jadi perhatiannya kita di generative AI platform ini. Gue tuh seneng kalau baca-baca konten yang lumayan detail gitu ya teman-teman. Dulu gue punya satu blog kesukaan gue punyanya Bill Slawski namanya SEO by the Sea. Kerjaannya dia adalah ngebahas soal paten-paten yang Google punya gitu ya teman-teman. Ini gue cuma menunjukin sama teman-teman si generative answers yang ada di AI overview atau nanti di AI mode gitu ya. Itu punya proses yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan traditional search yang nampilin 10 hasil pencarian di hasil pencarian gitu ya. Ketika ada user input, ada proses yang terjadi gitu ya. Mungkin teman-teman juga pernah lihat di LinkedIn ada yang posting soal ini. Di breakdown dulu search queries-nya, dilihat dulu search queries itu konteksnya apa. Makanya di patennya Google di situ ada konteks engine di sini ya. Dia akan ngelihat kalau user masukin satu conversational search queries, di breakdown sama dia ini apa aja sih kebutuhannya sebetulnya kan, termasuk konteks yang berkaitan sama behavior si audiens tersebut. Baru ke bawahnya diproses, termasuk di dalamnya ada LLM atau large language model yang Google punya gitu ya, untuk bisa ngasih jawaban yang teman-teman lihat di AI overview sekarang atau nanti di AI mode. Ini akan merubah beberapa hal teman-teman, termasuk approach-nya kita di konten gitu ya. Karena ya cara si search engine, kalau ini case-nya patennya Google, search engine seperti Google,
merespons search queries yang digunakan oleh audiens kita. Nggak sama seperti kita dulu bicara soal traditional search, yang di SERP-nya teman-teman cuma ngelihat 10 hasil pencarian. Ada komponen-komponen lain yang harus jadi pertimbangannya teman-teman. Ini gue dapat dari Search Engine Journal ya. Ini menarik banget ya teman-teman. Ini menurut gue ngasih insight yang penting untuk teman-teman. Nanti cari di kontennya ya. Ini teman-teman bisa cari dari deterministic ke probabilistic ya. Kalau dulu ya konten kita itu diproses sama si Google gitu ya, dikasih di parsing ya kan, terus dilihat elemen-elemen apa yang ada di dalam konten kita, terus teksnya dipisahin sama image-nya diproses dan seterusnya. Baru nanti ketika ada pencarian, konten kita ditentukan apakah masih masuk hasil pencarian atau enggak. Tapi sekarang teman-teman ya, AI Overview maupun AI Mode, yang mereka proses nggak hanya search queries, tapi questions kebanyakan. Conversational search queries. Baru di situ nanti masuk ke search sama ranking gitu ya. Mas Haikal silakan. Iya Om, nggak Ya. jadi Om. Kenapa? Gak apa-apa Om. Mau tanya silakan. Siapa yang mau tanya? Ayo. Aku aja Om. Dewi, sok silakan. Makasih Om Rido. Mau nanya yang page rendering yang JavaScript sebelumnya Om. Oke. Itu kalau aku kan produknya pakai client side rendering sama Laravel, dan pas coba yang metode Om Rido tuh saat JavaScript-nya dimatiin, websitenya halamannya langsung mati Om. Jadi kalau dari Om Wido boleh kasih tips nggak? Soalnya ini client side rendering juga kan emang susah, emang JavaScript semua ya. Gimana Om? Yang paling mudah kamu pakai pre-render ya. Pre-render itu yang tadi gue cerita tuh. Jadi diproses di server terus ditaruh ke cache. Ya, nanti kalau ada request, dikenalin requestnya. Terus kalau requestnya datang dari crawlers, mau itu Googlebot, mau itu ChatGPT bot, diarahinnya ke cache. Cache-nya bentuknya HTML. Tapi kalau itu datangnya dari browsers users misalnya, dia di requestnya direspon seperti biasa, dikirimin HTML-nya, terus dikirimin JavaScript sama code yang lainnya. Itu cara yang paling mudah. Ya. Tools-nya kamu bisa pakai Pyramid.io, sama ada beberapa tools yang lain gitu ya. Kalau itu kamu pakainya Laravel, yang paling mudah pakainya Pyramid.io, implementasinya akan lebih menyenangkan untuk developernya. Dengan catatan ada extra cost ya untuk si Pyramid.io-nya. Cara yang lebih kompleks adalah untuk memisahkan elemen-elemen yang kamu punya di websitenya kamu gitu ya. Terus dikasih pembeda gitu. Kalau itu adalah teks, kamu hindari si teks itu punya dependensi terhadap JavaScript. Ini akan butuh banyak alignment sama developernya kamu ya. Karena developernya yang tahu JavaScript ini misalnya punya role untuk ngerender bagian apa di halamannya teman-teman dan seterusnya, halamannya kamu gitu ya. Nanti kamu cek tuh sama dia, oh bisa nggak nih kalau misalnya teks ini dirender tanpa kebutuhan JavaScript ini. Itu cara yang lebih kompleks. Dan ini nggak bisa one solution for all gitu ya, meskipun kamu bilangnya Laravel. Karena case by case mungkin akan ketemu problem yang berbeda. Kalau mau lebih mudah, pakainya Pre-render.io itu. Ini websitenya gue taruh di chat ya. Ini tools yang robust banget dan jadi salah satu. Dulu sih Google juga ngasih rekomendasi tools ini ya, sekarang udah dihapus sama dia. Tapi konsepnya dia adalah dia ngerender duluan, ditaruh di cache, terus nanti ditentuin tuh sama dia apakah yang request itu crawler atau yang request itu adalah browsers, ya kan? Kalau itu crawler diarahinnya ke cache, kalau itu
browsers diarahinnya ke respon yang seperti biasa. Ya, mana ya? Ada satu slide yang bukan slide, solution. Udah hilang slide-nya. Nggak ada lagi slide-nya. Tapi ada satu slide yang ngasih ini sama kita. Ini tools-nya, kamu bisa pakai ini. Ya. Dan ini akan sangat tergantung, cost-nya akan sangat tergantung sama jumlah halaman yang kamu punya, sama seberapa sering kamu mau menyimpan cache-nya kamu. Ya. Karena cache itu kan umurnya kamu bisa tentukan, apakah misalnya umurnya 3 hari, atau bahkan bisa sampai 30 hari, 90 hari ya. Ini tentu akan sangat tergantung sama halamannya, halaman apa. Kalau halamannya nggak pernah diupdate gitu, nggak sering diupdate dan seterusnya, ya cache-nya bisa dikasih umur panjang gitu ya kan. Tapi kalau halamannya diupdate, ya butuh di crawling lagi, masukin cache lagi, itu yang biasanya cost-nya jadi lebih besar. Ya. Gitu ya Dewi. Makasih banyak Om. Oke. Ada lagi pertanyaan yang lain? Apri silakan. Halo Om. Yes. Saya mau tanya nih Om terkait Silakan. tadi apa namanya robot TXT ya. Jadi aku mau nanya nih terkait hosting, menurut Om Yudo kira-kira ada pengaruh nggak Om? Kemudian dari hosting adakah saran gitu? Karena aku pernah ngalamin beberapa waktu yang lalu di tes pakai https.io itu si botnya itu return-nya itu 5xxx padahal di file robot TXT-nya udah di-allow gitu Om. Iya, itu biasanya Iya, ada betul. proxy atau enggak ada server configurations yang di atas layernya servernya Mas. Ini biasanya kalau Mas pakai shared hosting gitu ya, kan kalau shared hosting itu sebenarnya Mas punya kontrol, tapi kontrolnya sangat terbatas. Ya kan? Karena mungkin Iya. saja di atasnya shared hostingnya Mas itu ada layer lain gitu yang mengatur lebih detail terhadap request yang terjadi. Ya, itu yang mungkin terjadi. Atau biasanya ini case yang sering terjadi kalau Mas pakai cloud Cloudflare misalnya ya kan, di hostingnya di robot.txt-nya sudah dikasih akses, tapi si botnya diblok dari IP base yang dilakukan sama si Cloudflare-nya. Ya. Saran gue mungkin Mas bisa konsultasi sama hostingnya seperti apa ya, karena ya agak tricky terutama kalau Mas pakainya shared hosting. Di shared hosting keleluasan kita untuk mengatur hal-hal seperti itu mungkin adanya bukan di kita gitu, bukan di aksesnya kita, tapi diakses lebih atasnya gitu ya kan, di level servernya. Gitu, Mas. Oke Om. Kira-kira ada saran nggak Om, misalnya kayak VPS kah gitu? Nggak, kalau mau paling aman ya pakainya Google Cloud, ya kan, AWS gitu ya kan, itu pasti udah paling enak deh untuk kita pakai ya kan. Kontrolnya 100% ada di kita, mesin yang digunakan itu nggak punya layer tambahan untuk mengontrol kecuali security, ya kan. Security-nya mungkin ada di atasnya kita untuk mengatur itu. Tapi sisanya ada di kita semua. Ya. Yang Mas coba cari adalah yang seperti itu, kontrol paling besarnya di kita. Dan itu susah untuk didapatkan kalau kita pakainya shared hosting. Karena di shared hosting pasti ada layer atasnya yang mengatur konfigurasi setiap hosting yang ada di bawah si server tersebut. Gitu. Ya. Kalau problemnya masih ada sekarang, coba konsultasi sama si ininya aja Mas, bilangin gue butuh. Nanti Mas coba tunjukin juga, karena kalau Mas pakai http status.io ya kayak ini, di sini tuh ada IP range-nya. Nanti Mas kasih sama dia IP range-nya berapa, supaya dicek sama si servernya, apakah request dari IP ini direspon seperti apa dan seterusnya. Gitu. Atau OpenAI bot. Mana ya? Dia ngasih range IP-nya, nanti tinggal ditentuin aja IP-nya berapa yang Mas ituin. Ini di mana ya IP-nya yang? Nanti gue coba cari ya. Gue pernah ngeliat soalnya IP range-nya. Googlebot punya IP range-nya, Bingbot punya IP range-nya, nggak hanya user agent string-nya aja. Ya. Oke Om, thank you Om. Thank you.
Sorry, ada lagi yang mau bertanya kah? Cukup? Kita lanjutin ya. Siap. Kita balik lagi ke presentasinya. IP range sebenarnya mungkin ya. Karena biasanya dikasih ini ada blok IP-nya dari berapa sampai berapa gitu Mas Nurjaya ya. Ya, tadi lagi cerita soal ini ya. Jadi dari deterministik ke probabilistik. Jadi yang berubah sebenarnya di interaction users-nya di sini. Kalau dulu users banyak carinya dengan search queries, keywords gitu ya. Sekarang pakainya questions. Ya. Dan ada layer tambahan, proses tambahan yang dilakukan yang tadi berkaitan sama paten ini ya teman-teman ya. Di sini nih ada thought prosesnya. Sebelum si generative answers-nya ngeluarin jawaban gitu ya kan. Dan ini yang merubah konten marketing strateginya kita ada di sini nih teman-teman. Ya kan? Kita harus tahu problem yang dihadapin sama users kita apa, cara mereka nyari solusi terhadap problem itu seperti apa. Kemudian kita butuh untuk mengenali thought process atau cara berpikir si generative answers-nya untuk ngasih jawaban terhadap conversational search queries yang digunakan oleh audiens kita seperti apa. Ya. Itu dua proses yang nambah kerjaannya kita dibandingkan dengan kerjaan kita yang dulu. Ya. Gue biasanya mulainya dari sini nih teman-teman ya kan. Kenalin dulu audiensnya teman-teman deh. Ya. Ini contoh ya teman-teman, sorry ya. Ini contoh yang gue share sama teman-teman. Yang sebelah kiri ini profile audiensnya teman-teman. Yang butuh tuh teman-teman lihat adalah samalah kayak yang dulu gue cerita dengan personas gitu ya teman-teman. Si audiensnya itu nyari apa sih sebenarnya? Terus kenapa dia nyari itu? Baru nanti teman-teman pairing itu dengan content teams-nya. Apa yang kita mau kasih ke mereka yang sesuai dengan pencariannya mereka. Kalau teman-teman sudah punya ini, baru teman-teman masuk ke proses selanjutnya. Di sini ada beberapa alumninya CEO Python Bootcamp ya. Kita punya proses namanya taxonomy research kan. Di taxonomy research itu nanti kita define setiap search queries yang berkaitan sama audiens kita yang ini. Yang penting untuk teman-teman punya sekarang adalah ini nih, conversational keywords-nya. Apa sih search queries yang digunakan oleh si audiens ini ketika mereka berinteraksi dengan generative AI platform atau ketika mereka berinteraksi nanti dengan AI mode misalnya kan. Ini yang menunjukkan problem yang dihadapi sama si audiens ini. Kontennya teman-teman nanti kalau teman-teman nggak bisa menjawab ini, ya sama seperti yang tadi gue bilang di awal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan. Nggak akan jadi apa-apa tuh konten, mau kontennya fokus di search volume yang jutaan juga bodo amat gitu ya kan, karena generative AI platform biasanya fokusnya di sini. Cara audiens melakukan pencarian juga mereka pakainya bukan hanya search queries, tapi mereka cari conversational search queries. Mereka mencoba untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, berinteraksi dengan AI platform menggunakan conversational search queries. Dari setiap search queries, conversational search queries yang teman-teman kenalin untuk audiensnya teman-teman, nanti teman-teman turunin jadi content brief atau tentuin strukturnya seperti apa. Metodenya terserah teman-teman deh. Ini metode yang gue pakai. Gue pakainya proses content briefing ini. Mas Nurjaya, Mas Dian mungkin masih ingat gitu ya. Ini ya. Dan ini tuh kita udah lakuin bahkan sebelum AI ada cerita-cerita soal AI itu ya kan. Kalau teman-teman alumni CEO Python Bootcamp pasti masih punya template ini. Di sini tuh gue taruh ask question. Ini udah dari dulu gue pakai ini nih. Setiap konten yang kita publish, konten itu harus punya ask question. Apa yang kita mau jawab dari audiensnya kita. Karena pada kenyataannya audiens kita ketika berinteraksi dengan si AI platform, yang digunakan bukan hanya search queries gitu, bukan hanya yang ini, tapi mereka lebih banyak menggunakan conversational search queries. Baru dari sana teman-teman tentuin strukturnya. Untuk menjawab pertanyaan ini, informasi apa yang harus teman-teman berikan? Oh, introduction-nya teman-teman menjawab langsung pertanyaan itu. Nanti di heading kedua teman-teman tentuin informasi apa yang harus teman-teman kasih. Heading ketiga, heading keempat, dan seterusnya. Jadi teman-teman punya gambaran nanti konten ini bagaimana menjawab problem dari audiensnya teman-teman. Dan ini juga mungkin teman-teman bisa lakukan dengan pertama kali mengerti dulu gitu ya kan kebutuhan dari si AI response atau si AI
generative AI answer itu seperti apa. Mau itu di ChatGPT atau mau itu di AI Overview seperti ini ya kan. Kadang-kadang teman-teman akan ketemu informasi yang mudah untuk teman-teman cerna, seperti contoh yang ini deh ya. Ini contoh di mana ketika teman-teman mau melihat informasi apa yang dibutuhkan oleh AI generative AI answers gitu ya. Teman-teman ketemu tuh kayak ini misalnya ini search queries-nya awal gigi berlubang, si AI platformnya dia ngeresponsnya dengan penyebab, gejala, akibat perawatan. Meskipun kalau sekarang case ini agak susah ya. Responsnya beda-beda gitu untuk setiap search queries, nggak selalu seperti ini. Harus teman-teman yang harus jeli ngelihat respons dari si AI platform itu, apa sih sebenarnya yang dicari sama mereka? Informasi apa sih yang ditampilkan untuk search queries ini? Untuk conventional search queries ini cara mereka menjawab seperti apa sih? Dari sana teman-teman akan punya informasi, oh konten gue punya itu atau enggak, ya kan? Actionnya nanti kalau kasih actionnya belakangan ya. Actionnya nanti teman-teman bisa tentukan apa yang harus kita lakukan gitu ya kan. Ini yang makan banyak waktu gitu ya teman-teman ya untuk mengerti ini. Kalau dulu di periode awal si AI Overview, gue banyak ngabisin waktu di sini nih ngeliatin ini terus gitu ya kan. Responnya seperti apa, konten gue seperti apa, cocok atau enggak ya kan. Sekarang karena ada tambahan ChatGPT, ada tambahan cloud, informasinya jadi lebih banyak gitu yang harus gue consume. Yang gue lakukan biasanya gue nggak fokus di individual search queries, tapi gue fokusnya di yang lebih besar aja, di topik-topik utamanya gitu ya. Kalau teman-teman pakai taksonomi research, topik-topik utamanya yang gue lihat. Untuk topik utama ini, responnya CI Overview seperti apa, responnya ChatGPT seperti apa, cloud seperti apa. Nanti baru gue refer ke konten yang gue publish. Gue punya nggak konten untuk jawab itu, gue punya nggak konten untuk kasih tahu itu, dan seterusnya. Ya. Kalau teman-teman mau extreme approach, ini juga banyak dilakukan ya. Ini gue lihat punyanya Ahrefs ya. Dan banyak sekali yang lainnya yang melakukan hal yang sama seperti Ahrefs lakukan. Setiap subheadings itu menggunakan ask question. Dan ini gue juga belum lihat nanti respon si AI Overview seperti apa, atau generative AI platform apakah lebih prepare terhadap konten yang seperti ini gitu ya. Gue belum pernah nyoba metode seperti ini teman-teman. Tapi ini banyak dilakukan sekarang. Teman-teman akan lihat banyak konten yang subheadingnya langsung menggunakan ask question atau conversational search queries yang relevan terhadap topik tersebut. Ini punyanya Ahrefs. Teman-teman kalau nanti kebetulan ketemu kontennya, setiap subheading itu dia pakai ask question. Semuanya. Ini salah satu yang lagi gue cobain. Gue ada beberapa konten yang gue publish sekarang yang subheadingnya menggunakan ask question ini. Ya. Terus tadi gue coba cerita sama teman-teman ya, front load key answers ya. Si front load key answers ini dipakai di situasi sekarang gitu ya, supaya si generative AI platform itu bisa ngelihat konten kita dan tahu isi konten kita apa lebih cepat, tanpa harus berinteraksi dengan introduction yang lebih panjang misalnya ya kan. Dan ini susah, yang tadi gue cerita sama teman-teman, susah untuk merubah pola penulisan ya dari writers yang gue punya at least sekarang gitu ya ke sini gitu ya kan. Di inverted pyramid ini teman-teman yang pertama kali teman-teman kasih adalah ask question-nya dulu. Tadi di konten brief kan gue kasih sama teman-teman ask question. Ini duluan yang teman-teman kasih. Paragraf pertama, paragraf pembuka dari kontennya teman-teman langsung menjawab pertanyaannya. Kan? Nggak ada lagi teman-teman punya paragraf pembuka yang isinya adalah introduction yang melebar kemana-mana, ngomongin ini, ngomongin itu, ngomongin ini, ngomongin itu. Nggak seperti itu lagi, tapi langsung menjawab ke ask question-nya. Baru nanti di bawah itu, teman-teman bisa kasih supported text-nya atau relevan information lain yang terkait sama topiknya teman-teman. Ini akan memastikan ketika si generative AI answers consume kontennya teman-teman, ya, dia bisa tahu dengan cepat isi kontennya apa sih. Ini tuh mau menjawab apa sih kontennya. Ya. Itu susah banget tapi teman-teman, terus terang. Merubah kebiasaan itu ya. Gue masih banyak writers itu yang kerja sama gue sekarang, yang mereka terbiasa untuk kalau mau ngomongin satu hal, gue mintanya misalnya nutrisi kehamilan, tapi dia cerita A, B, C, D, E, F, G, H, dan seterusnya, baru di bawahnya ada nutrisi kehamilan. Terlalu
jauh gitu jaraknya dari bagian awal kontennya teman-teman sampai ke inti pembahasan dari konten tersebut. Itu yang tadi gue sebut sebagai front load key answers. Oh sorry, Mas Nizar silakan. Ya mau nanya nih, Yes. kan aku beberapa kali tuh baca artikel ya artikel di beberapa website lah. Itu aku nemuin dia tuh ngasih summarize di awal kontennya itu pakai nggak tahu pakai AI atau manual, tapi itu ngasih kayak 3-4 poin yang mau disampaikan di kontennya atau di artikelnya. Itu cukup membantu juga nggak ya Om ya? Atau langsung tadi? Udah Gitu. siap Mas. Itu terus terang itu gue lagi mau nyobain itu Mas. Jadi gue lagi mau mencoba di salah satu kliennya gue, konten yang gue publish, atasnya gue akan kasih dulu key takeaways-nya apa. Misalnya gue lagi mau ngomongin soal, gue kebetulan case-nya adalah travel website gitu ya. Gue lagi ngomongin soal jalan-jalan ke satu daerah gitu ya. Di atasnya gue akan kasih key takeaways-nya dulu. Datangnya harus jam berapa, lewat kemana, nanti ngapain, dan seterusnya gue kasih di awal dulu summary-nya. Baru bawahnya pembahasan lengkap yang lainnya. Ini juga salah satu yang lagi gue mau cobain nih Mas. Ya. Karena yang gue lihat ya, konten-konten yang banyak bekerja dengan baik, mau itu di AI Overview punyanya Google, atau di Generative Answers, ChatGPT, Cloud, dan seterusnya, adalah konten-konten yang dalam tanda kutip nggak bertele-tele. Langsung ngasih jawaban, either itu dalam bentuk opening paragraf misalnya di konten tersebut, atau pakai key takeaway atau summary yang tadi Mas Nizar sampaikan. Ya. I'm gonna try that one Mas. Nanti kalau gue punya datanya hasilnya seperti apa, gue bisa share lagi sama teman-teman di sini. Tapi menurut gue itu juga boleh dilakukan. Gitu Mas. Ya. Oke, thank you. Siap. Sisanya teman-teman, ini batas yang terakhir ya teman-teman ya. Ini juga sama, ini teman-teman mungkin akan banyak teringat dengan proses konten marketing di SEO gitu ya. Kebanyakan generative AI itu sangat rely sama credibility dari konten yang akan mereka gunakan sebagai bagian dari jawaban mereka. Ya, teman-teman bisa pakai metode atau guidelines yang Google punya, EAT ya, untuk memastikan ini ada di kontennya teman-teman ya. Tambahannya ya, ini susah untuk dihindarin ya teman-teman. Kebanyakan dari AI platform, ChatGPT, Cloud, generative AI platform yang lain gitu ya, mereka itu sangat ngasih value besar gitu terhadap website-website yang punya popularity tinggi. Ya. Makanya kadang-kadang teman-teman akan susah sekali untuk bisa tampil di sana kecuali teman-teman bahas sesuatu yang sangat spesifik. Ya. Untuk conversational search queries yang umum gitu ya, si ChatGPT misalnya mereka lebih prepared untuk menggunakan resource yang berasal dari website-website besar, government site, big brands dan seterusnya. Ya. Website kita untuk punya kesempatan tampil di sana ya mau nggak mau harus mau untuk meningkatkan popularity dari websitenya kita. Ya. Kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, salah satu yang gue coba lakukan di website-websitenya klien gue adalah dengan membangun si topik ownership si website tersebut terhadap topik-topik yang relevan di bisnisnya mereka. Menurut gue ini salah satu yang manageable in the long run gitu ya, untuk kita bisa membangun authority dari websitenya kita. Sorry ya, websitenya klien gue. Karena kalau websitenya kita udah jadi go-to-nya untuk semua informasi yang berkaitan dengan bisnisnya kita, dengan kebutuhannya kita, mau tidak mau gitu si generative AI platform juga akan menggunakan atau akan melirik website kita dan menjadikannya sebagai salah satu source of information. Ya. Ya, tapi jangan berharap kayak balikin telapak tangan ya teman. Prosesnya memang butuh konsistensi, butuh
butuh proses yang harus teman-teman mau jalani gitu ya. Dan gue nggak nyaranin juga kalau teman-teman mau naikin authority misalnya, let's say dengan ngabisin banyak resource, bikin backlinks, beli backlinks, enggak, bukan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Kalaupun teman-teman mau ngelihat itu sebagai salah satu matriks penting di prosesnya teman-teman, don't build backlinks tapi earn backlinks. Kayak yang gue tulis di sini ya, earn backlinks. Bukan teman-teman yang buat atau bukan teman-teman yang beli, bukan teman-teman yang pasang sendiri backlinksnya, tapi teman-teman coba untuk memastikan agar kontennya teman-teman bisa jadi source of information di website lain, dapat citation kah, dapat light links kah, it doesn't really matters gitu ya. Tapi ya fokusnya teman-teman bangun authority-nya seperti itu gitu. Karena gue juga ngelihat banyak case di mana orang-orang salah fokus gitu ya, ngeliatin si ChatGPT butuh authority tinggi, dia bangun backlink dan seterusnya. Atau ada di LinkedIn ada beberapa orang, SEO balik lagi ke zaman dulu, orang nggak peduli lagi sama quality, orang butuhnya backlink. Enggak seperti itu kok, kan? Kan kita juga mainnya bukan main investmentnya bukan short term investment gitu ya kan? Harus berpikir juga long termnya seperti apa gitu. Makanya bukan seperti itu caranya gitu. Gue mau nunjukin sama teman-teman yang lakuin sama tim gue sekarang. Ini juga masih sama ya kayak yang gue share sama teman-teman di SEO Python Bootcamp dulu ya. So gue punya proses yang mirip-miripnya ini. Ini setiap bulan gue lakukan nih. Bukan gue sih, tim gue yang lakukan. Ya. So gue ngecek apakah search queries di klien gue gitu ya, itu tampil di hasil pencariannya seperti apa, ya kan? Yang pertama gue cek adalah ada AI overview atau enggak. Kalau ada AI overview, baru gue cek apakah konten gue jadi bagian dari AI overview atau bukan. Baru nanti gue lihat informasi yang tadi itu teman-teman. Si AI overview-nya itu sebenarnya ngerespons pertanyaan atau search queries ini seperti apa sih? Main information yang dikasih apa, secondary information-nya apa, ya kan? Third information, port information, pip information ya. Karena ini bisa banyak banget section-nya yang dikasih sama mereka gitu ya. Baru nanti dari situ gue akan tentukan action-nya apa. Ada case misalnya di mana si kontennya itu nggak tampil di AI overview karena misalnya nggak menjawab, memang nggak ada bagian-bagian ini di konten tersebut. Ya. Baru nanti butuh enrichment di situ, ya kan? Enrichment-nya bentuknya adalah untuk nambahin section baru yang membahas kebutuhan informasi ini. Atau ada case misalnya, memang si konten ini nggak bisa tuh untuk jawab pertanyaan ini karena bukan bahas soal itu. Nanti action-nya di situ akan jadi new content. Kita butuh untuk create konten baru. Ini gue lakukan setiap bulan sekarang untuk mencoba memastikan gitu ya bahwa si websitenya klien gue ini jadi bagian untuk itu gitu ya kan, dengan resiko yang tadi gue cerita sama teman-teman ya. Kalian sih tetap nggak ngerti bahwa misalnya di bagiannya AI overview tapi orang nggak ngeklik, directnya naik dan sebagainya, itu masih susah untuk juga jelaskan. Tapi gue paling nggak punya proses yang ngasih lihat ke mereka, ada improvement nih kontennya mereka mulai untuk tampil di AI overview lebih banyak dan seterusnya. Dan ini juga extended ya teman-teman. Ini gue juga punya satu lagi, gue lagi cari filenya yang untuk si ChatGPT, Cloud dan seterusnya. Karena ya, cara mereka ngerespons konten kita mungkin saja berbeda ya kan. Antara si AI overview sama si ChatGPT atau ChatGPT dengan Cloud, respons answers-nya mungkin berbeda gitu kan. Action yang kita lakukan, konten yang kita punya, kebutuhannya juga mungkin berbeda. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Rena, silakan. Malam Mas Rido. Malam. Mas, mau tanya terkait yang si keyword itu ya. Kan kalau dulu SEO zaman dulu kan kita bisa nyontek dari Ahrefs lah gitu kurang lebihnya keyword-keyword apa aja. Nah, tapi conversational keyword ini kira-kira kita tuh bisa dapat insight-nya dari mana sih? Maksudnya selama ini kan kita ada juga tuh si people also ask, kan kita kadang bikin artikel ngambil juga dari situ. Apakah untuk saat ini itu bisa dijadikan panduan atau gimana, Mas? Iya, gue juga masih pakai Also Ask ya. Ini tools yang selalu gue pakai ya.
Atau kadang-kadang untuk beberapa search queries, gue biasanya cukup masukin di Google Search untuk lihat ini nih, people also ask yang di sini ya. Atau kadang-kadang gue juga pakai ini apa Ahrefs. Ahrefs nanti gue filter si keywords-nya, terus gue cari keywords yang di Ahrefs tuh punya SERP features, terus AI overview. Gue nyari yang di SERP-nya nampilin AI overview, ya kan? Source-nya dari mana aja kok, nggak apa-apa Rena ya. Kamu bisa pakai People Also Ask, kamu bisa pakai yang ada di SERP aja juga nggak apa-apa kok, ya. Yang penting adalah itu reflected terhadap target audience yang kamu punya. Karena kan gini, kalau kamu ngurusin beberapa type of audience, kayak gue punya klien misalnya, oh gue klien ini punya target yang pertama adalah family with children, yang kedua adalah solo travelers, ketiga adalah yang seterusnya, cara mereka melakukan pencarian akan berbeda. Ini salah satu contoh ya. Pertanyaan yang digunakan juga akan berbeda. Kalau gue ngurusin family with children gitu ya, ketika mereka mau jalan-jalan, yang dicari sama mereka adalah hotel dengan fasilitas lengkap untuk anak-anak bermain. Kan? Tapi kalau yang gue assess adalah solo travelers, yang mereka cari adalah hotel dekat stasiun yang harganya murah, kan? So, cara Rena untuk menentukan question yang mana yang Rena mau assess di kontennya harus disesuaikan dengan target audiensnya siapa. Ya, tadi di slide-nya gue, makanya di awal gue tunjukinnya adalah si target audiensnya dulu. Baru nanti gue cari conversational search queries-nya apa. Ya. Tanpa konteks terhadap target audiensnya, si search queries atau conversational search queries itu jadi nggak berguna nanti buat Rena. Ya. Gitu, Rena. Oke, thank you, Mas. Ya. Sip, ada lagi pertanyaan dari teman-teman kah? Mas Agung, silakan. Halo, malam Mas. Malam. Aku mau nanya ini tentang aku dapat informasi kan dari YouTube tentang SEO expert di era AI sekarang tuh yang kayak Neil Patel, Nathan Gord, sama Matt Digity. Kalau kita tuh harus lebih fokus ke visibility di setiap platform yang kita gunakan di bisnis kita, Mas. Jadi SEO yang mereka bilang itu sekarang lebih dimengerti dengan search everywhere optimization. Jadi traffic yang masuk ke website kita tuh di Google Analytics itu bakalan lebih bervariasi. Walaupun awalnya kita fokus ke organic traffic, tapi itu trafficnya itu bakal lebih bervariasi kayak ke referral, ke direct itu lebih tinggi biasanya. Bagaimana pendapatnya Mas Yudo? Oke. Thank you. Iya, yang pertama gue sih nggak pernah terlalu musingin soal terminologi aneh-aneh ya. Kayak orang pakai yang tadi Mas Agung misalnya bilang search everywhere, atau ada orang generative engine optimization atau yang lainnya ya. Yang pertama gue pasti fokusnya adalah audience gue dulu seperti apa. Kalau audience gue nyari di ChatGPT, ya gue butuh konten gue tetap tampil di sana. Audience gue tampil di nyarinya di Google Search, gue butuh untuk tampil di sana, ya. Dan fokusnya gue selalu di situ gitu, Mas. Gue nggak terlalu care soal platformnya apa, nyarinya di mana dan seterusnya. Itu menurut gue nggak relevan deh untuk kita orang-orang SEO gitu ya. Meskipun tadi yang Mas sampaikan memang ada benarnya gitu ya, karena tadi di awal mungkin kalau Mas masih ingat gue sempat bilang cara kita ngelihat search SEO performance itu nggak bisa kayak dulu gitu. Kalau dulu tuh kita ngelihatnya linear, Mas ya. Impressions, clicks, visits, engagement, conversion gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu lagi gitu ya. Karena misalnya ada pencarian terjadi, impressionnya dapat, kliknya nggak dapat nih. Tapi nanti orangnya datang lewat direct misalnya, engagement tetap terjadi, conversion tetap terjadi, ya kan? Itu memang butuh untuk kita perhatiin gitu ya, Mas. Cuman yang penting nih ya, Mas ya, yang penting untuk kita orang-orang SEO, fokusnya jangan diubah dari users-nya kita. Ya. Apapun yang terjadi dengan landscape dari search ya, kita ya gue mungkin boleh bilang bodo amat gitu ya. Gue yang penting audiens gue seperti apa gitu. Penyesuaian yang gue lakukan akan lebih banyak terhadap audiensnya gue.
Gue mau ngasih tunjuk satu sama teman-teman sebentar ya. Di setiap campaign yang gue punya di SEO ya teman-teman ya, itu waktu yang paling banyak gue habiskan adalah untuk mengerti audiensnya gue. Tadi teman-teman sempat ngeliat gue punya profiling audience misalnya kan. Dari sana itu gue nggak berhenti di sana teman-teman. Gue pasti turunin ke sini nih, ke consumer journey-nya. Kan? Dan ini cara gue untuk mencoba memahami audiens gue ini berinteraksi dengan konten gue seperti apa. Ini punyanya salah satu klien gue gitu ya teman-teman, traveling kebetulan ya kan. Gue mencoba menggambarkan, oh kalau audiens gue ujungnya kan mau nge-booking hotel gitu ya, tapi untuk sampai ke situ tuh mereka tuh seperti apa sih? Lihat IG dulu, nonton YouTube dulu, punya keinginan melakukan pencarian, di-influence oleh sales activity-nya kita baru booking ya. Konten-konten yang gue publish nanti harus punya kesempatan untuk tampil di touch point yang memungkinkan untuk konten tersebut. Mungkin touch point-nya Google Search, mungkin touch point-nya ChatGPT, mungkin touch point-nya Cloud, mungkin touch point yang lain. Doesn't really matter, yang penting gue punya opportunity untuk bisa bersentuhan dengan audiens gue. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau gue nggak mengerti audiens gue ini siapa, nggak mengerti cara mereka melakukan pencarian seperti apa, nggak mengerti consumer journey-nya mereka seperti apa. Kalau fokusnya hanya di search volume, keyword, ya agak susah gitu Mas Agung. Saran gue Mas Agung, ya kita memang akan menghadapi perubahan landscape yang ekstrim dengan adanya AI ini ya, dan ini bukan tren, ini akan eminent gitu ya teman-teman Mas Agung ya. Kedepannya mungkin akan lebih challenging, tapi fokusnya Mas Agung jangan geser, fokusnya tetap ada di audiensnya Mas Agung. Lihat audiensnya siapa, challenge-nya mereka apa, cara mereka melakukan pencarian seperti apa. Coba deh dibikin kayak gini deh gitu, consumer journey-nya ya kan. Dan ini kan bukan 100% pasti seperti ini, enggak, ini cara gue interpretasi aja. Ya kan? Gue mencoba untuk mengerti aja. Karena dari sini gue akan punya bayangan nanti konten gue seperti apa ya. Kalau gue ngomongin soal Tokyo, gue ngomongin apa ya? Nanti konten ini dibacanya di mana ya? Influence terhadap consumer journey-nya seperti apa ya? Dari situ orang kemana ya? Call to action-nya apa? Internal-nya kemana? Itu akan membantu Mas Agung untuk punya SEO campaign yang lebih efektif. Ya, dibandingin dengerin Neil Patel. Gitu Mas Agung. Mudah-mudahan menjawab. Ya, thank you Mas. Ya. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Cukup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join. By the way, ini videonya kalau misalnya nanti ada waktu gue publish di YouTube gue ya. Tapi mungkin tunggu ya teman-teman, nanti gue publish di YouTube gue kalau ada waktu ya. Thank you teman-teman yang sudah join. Nanti kalau ada kesempatan karena bisa ngobrol sama teman-teman ya. Gue ada di LinkedIn, ada di LinkedIn deh sekarang sering aktif. Kalau teman-teman mau diskusi, mau apa silakan ya. Thank you teman-teman. Sampai ketemu lagi di webinar selanjutnya. Dadah. Makasih Om. Thank you Om Wido. Ya. Thank you. Thank you.